Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari bahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis yang ke-37. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala qala innallaha kataba al-hasanat was-sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsira wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'ah wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian menjelaskan hal tersebut dengan mengatakan bahwasanya siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan kemudian dia tidak melakukannya atau belum sempat melakukannya, maka Allah SWT menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Ketika dia berniat kemudian mengamalkannya atau melaksanakan kebaikan tersebut, maka Allah SWT menuliskan baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat dan sampai kelipatan yang lebih banyak daripada itu. Dan jika seseorang berniat untuk melakukan suatu kejahatan atau keburukan, kemudian dia tidak mengamalkannya atau melakukannya, maka Allah SWT menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan kemudian dia melaksanakannya, maka Allah SWT menuliskan baginya satu keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita perhatikan hadis ini menunjukkan karunia Allah SWT yang sangat besar kepada kita, di mana dalam hadis ini Nabi menyebutkan ya, 4 macam orang atau 4 hal yang dilalui oleh seseorang ya, atau 4 macam orang. Di mana ada yang pertama disebutkan dia berniat melakukan kebaikan, seorang yang dia berniat melakukan kebaikan, apa saja kebaikannya, baik itu berkaitan dengan ibadah kepada Allah ataupun hal yang bermanfaat bagi manusia.
dia berniat melakukan kebaikan kemudian nggak jadi melakukannya, bisa jadi ada penghalang, ya, ada uzur, sehingga dia tidak jadi melakukan kebaikan tersebut, terhalangi padahal dia sudah berniat, maka dituliskan oleh Allah SWT satu kebaikan yang sempurna bagi orang tersebut. Ini menunjukkan betapa Allah SWT sangat besar karunia-Nya, rahmat-Nya kepada hambanya, kepada kita umatnya, dimana kalau kita berniat saja belum kita melakukan, itu sudah, ya, berniat kebaikan belum kita melakukannya sudah ditulis suatu kebaikan yang sempurna, hasanah kamilah, yaitu kamilah artinya sempurna. Yang kedua, keadaan yang kedua yaitu ketika seorang sudah berniat melakukan kebaikan kemudian dia lakukan kebaikan tersebut. Seorang berniat untuk melakukan ibadah tertentu, kemudian dia lakukan ibadah tersebut, atau melakukan hal-hal yang baik, kebaikan, atau hal yang bermanfaat bagi manusia, dia lakukan, maka dituliskan bagi dia 10 kebaikan. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, ditulisnya, dibalas oleh Allah bukan satu juga, tapi 10, itu minimal. Makanya Allah SWT mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka bagi dia 10 kebaikan balasannya. Ini Allah SWT yang sebutkan. Ketika kita melakukan satu kebaikan, Allah SWT balas 10 kebaikan. Itu minimal. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Nabi, bahwasanya kebaikan itu dibalas dengan 10 yang semisal dengannya. Itu minimal 10. Sampai disebutkan ketika kita baca Al-Quran, Nabi menyebutkan ketika seorang baca alif lam mim, maka alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka seorang ketika dia membaca alif lam mim saja berarti sudah dapat 30 kebaikan minimal. 3 huruf berarti 30 kebaikan. Itu minimal. Bahkan Allah SWT mengatakan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi minimal seorang melakukan kebaikan itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Itu minimal. Bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, 700. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah SWT mengatakan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Ini Allah sebutkan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah SWT itu seperti orang yang menanam sebutir biji, kemudian biji tersebut melahirkan 100 tangkai, dan setiap tangkainya Allah SWT mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil. Setiap biji melahirkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu buahnya 100. Ini ya, 7 kali 100 jadi 700. Ini perumpamaan disebutkan oleh Allah SWT. Seorang yang dia berinfak di jalan Allah, seolah-olah dia menanam, di mana tanaman tersebut satu biji melahirkan 7 tangkai. 7 tangkai itu masing-masing, setiap tangkainya 100 buahnya. Allah yudha'ifu liman yasha, dan Allah SWT melipat gandakan yang lebih dari itu. Maka dan juga dalam hadis ini disebutkan ila ad'afin katsira, 700 kali lipat atau bahkan lebih dari itu. Allah lipat gandakan. Dan ini adalah suatu hal yang sangat besar, ya. Kita bisa bayangkan kita melakukan satu kebaikan yang mungkin kecil menurut kita, tapi di sisi Allah itu nilainya besar. Kemudian apa? Dilipat gandakan oleh Allah SWT minimal 10 sampai 700 sampai bilangan yang lebih dari itu.
Dan memang kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa sebab. Jadi minimal kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan atau dibalas 10 kebaikan, atau bisa jadi lebih. Nah, kenapa bisa lebih? Bisa jadi orang yang melakukan satu kebaikan dibalas si A 10, si B 100, si C 700, si D mungkin lebih dari itu. Kenapa berbeda? Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Kata para ulama, ada beberapa hal. Yang pertama, keikhlasan, itu yang pertama. Seseorang misalnya, contoh sederhana, berinfak sama nilainya. Seorang berinfak 100 ribu, si A 100, si B 100 ribu, sama-sama 100 ribu. Tapi pahalanya bisa jadi si A cuma dapat 10 kali lipat, si B dikasih Allah 100 kali lipat. Kenapa? Beda keikhlasannya. Ini yang pertama. Jadi yang membedakan itu adalah tingkat keikhlasan. Semakin seorang ikhlas kepada Allah, semakin tinggi ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT. Ini yang pertama ya, keikhlasan. Kenapa orang itu beda-beda? Pertama, keikhlasan. Yang kedua, bisa juga yang membedakan kelipatan kebaikan itu adalah waktu atau tempat. Waktu misalnya, seorang yang misalnya bersedekah, misalnya ini bersedekah ya, pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka tentunya dilipat gandakan. Atau dia beribadah, ya, tidak hanya bersedekah, beribadah di hari-hari yang istimewa, maka dilipat gandakan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Sebagaimana misalnya di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir, maka ya, secara umum di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah SWT. Beda seorang dia melakukan sholat di bulan Syawal dengan Ramadan dilipat gandakan. Apalagi di 10 hari terakhir. Termasuk juga ini yang akan kita hadapi nih sebentar lagi, yaitu apa? 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita sekarang di bulan Zulqa'dah nih. Ya, di 10 hari terakhir di bulan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas juga, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min ayyamil ashar." Qalu ya Rasulullah hatta al-jihad fi sabilillah. Qala hatta al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika bi syai'. Kata Nabi SAW, tidaklah satu amalan yang dilakukan oleh seorang lebih dicintai oleh Allah SWT daripada amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kata para sahabat, apakah amalan tersebut bisa mengalahkan berjihad di jalan Allah, pahala jihad? Kata Nabi, iya, kecuali satu macam jihad, yaitu ketika seorang berjihad membawa dirinya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, dia gugur, meninggal di medan jihad, hilang nyawanya, hilang hartanya. Tapi selain itu, maka amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah SWT. Maka amalan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dilipat gandakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan amalan tersebut dilakukan di hari-hari yang lain. Misalnya kita sholat yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah berbeda dengan hari yang lainnya. Kemudian juga kita bersedekah, kita berpuasa, itu berbeda nilainya. Ini yang menyebabkan apa? Bilangan itu atau kelipatan ibadah seorang dilipat gandakan oleh Allah SWT karena perbedaan waktu. Termasuk juga sebenarnya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sekarang kan berada di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu bulan yang dimuliakan. Allah SWT sebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Allah SWT menyebutkan, sungguhnya Allah SWT telah menetapkan bahwasanya jumlah bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Kapan? Ketika Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Jadi dari sejak zaman dahulu, sejak Nabi Adam ada sampai hari kiamat, sejak bumi ini diciptakan oleh Allah SWT, jumlah bulan itu berapa?
12 bulan, nggak pernah lebih. Walaupun kita ini ada gaji 13 ya. Ada nggak bulannya 13? Nggak ada, gaji 13 ada. Tapi bulan tetap 12, itu sudah dari dulu yang ditetapkan. Maka kata Allah SWT, dari 12 bulan ini ada yang istimewa. Yaitu apa? Minha arba'atun hurum, kata Allah. Ada 4 bulan yang istimewa. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan dosa, melakukan kezaliman di bulan tersebut. Artinya apa? Bukan berarti di 8 bulan lainnya boleh melakukan dosa, maksiat, bukan. Tapi dosa yang dilakukan di 4 bulan ini dilipat gandakan dosanya. Sebagaimana juga berarti kebaikan atau pahala atau ibadah dilakukan di 4 bulan itu dilipat gandakan. Apa 4 bulan itu? Yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan yang berturut. Kemudian yang keempat adalah Rajab. Ini 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang kita dilarang melakukan perbuatan dosa di bulan tersebut, bukan berarti di bulan yang lain boleh, tidak. Tapi amalan dosa yang kita lakukan di 4 bulan ini balasannya lebih dahsyat dibandingkan yang lain. Sebagaimana juga tentunya kebaikan atau ibadah yang kita lakukan di 4 bulan ini lipat gandakan, berbeda. Kita beribadah, berinfak, misalnya bersedekah di bulan Zulqa'dah ini dengan Syawal kemarin beda nilainya. Kenapa? Karena ini bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dosa yang kita lakukan di bulan Syawal dengan bulan ini beda. Kenapa? Ini bulan yang dimuliakan. Maka perbuatan atau balasan terhadap kebaikan atau keburukan tersebut bisa jadi dilipat gandakan dan berbeda. Karena apa? Karena waktu tertentu. Jadi ketika kita beribadah di waktu-waktu yang istimewa, maka dilipat gandakan oleh Allah SWT. Termasuk juga tempat yang istimewa. Beda kita sholat di masjid kita ini dengan kita sholat di Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000 kali lipat, 100.000. Kita sholat di sini, sholat berjamaah di sini berapa? 27. Kalau kita di sana 100.000 kali lipat kita berjamaah di Masjidil Haram. Belum lagi berapa jamaah yang ikut. Kita bisa bayangkan. Kenapa beda? Karena tempatnya beda. Beda lagi kalau kita sholat di rumah, cuman 1 pahalanya. Maka dengan tempat, beda kelipatan. Artinya apa? Allah SWT memberikan kepada kita sebenarnya kesempatan untuk berbuat baik ya, ketika kita bisa mendatangi tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang kalau kita beribadah di masjid-masjid tersebut berbeda dengan masjid-masjid lainnya. Atau ibadah di masjid berbeda dengan di tempat lainnya. Atau sholat ya, maksudnya sholat di masjid dengan sholat di rumah beda. Ini kelipatan itu bergantung kepada tempat atau dipengaruhi oleh tempat. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama tadi adalah tingkat keikhlasan, kemudian waktu, kemudian tempat. Kemudian yang keempat adalah bisa jadi amal ibadah tersebut dilipat gandakan oleh Allah SWT, yaitu sesuai dengan keadaan atau kebutuhan. Sesuai dengan keadaan dan kebutuhan gimana maksudnya? Misal kita berinfak, bersedekah kepada si A. Si A ini memang dia sangat miskin dan memang waktu itu dia memang butuh. Misalnya di bulan sekarang misalnya, dia memang butuh. Kalau kemarin nggak butuh dia. Nah, kita infak ketika dia butuh itu nilainya lebih tinggi daripada kemarin yang tidak terlalu butuh. Nah, seperti kemarin ketika Covid misalnya, orang semua collapse semua misalnya. Maka berinfak ketika waktu tersebut, keadaan yang orang serba susah semua, kita berinfak ketika itu, maka pahalanya berlipat ganda. Jadi dipengaruhi oleh apa? Keadaan. Jadi keadaan tertentu. Termasuk juga apa? Kalau kita misalnya dalam keadaan bagaimana? Ini contoh berinfak. Begitu juga amalan yang lain, misalnya ketika misalnya musuh menyerang kita misalnya,
Apa amalan yang paling utama? Berjihad. Maka harta yang kita punya gunakan untuk membeli persenjataan untuk berjihad. Karena itu yang lebih utama. Walaupun memang ada misalnya amalan yang lebih utama, misalnya membangun masjid. Bangun masjid itu utama. Kita punya uang nih untuk bangun masjid atau untuk apa? Untuk membeli persenjataan untuk berjihad. Lihat keadaannya. Kalau kita aman sekarang, bangun masjid. Tapi kalau misalnya musuh datang, kita jangan bangun masjid lagi. Orang lagi mau perang. Justru apa? Gunakan untuk membeli senjata untuk berjihad di jalan Allah SWT. Maka ini keadaan namanya. Keadaan seperti ini bisa mempengaruhi apa? Mempengaruhi nilai pahala itu sendiri. Yang membuat seorang apa? Dilipat gandakan. Seperti tadi kita sebutkan berinfak tadi kepada si A, B, C. Siapa yang paling butuh di antara mereka? Terus kita bantu, itu yang paling besar. Walaupun semuanya kita sama-sama sedekah, kita dapat pahala semua. Tapi kalau kita berikan kepada orang yang paling butuh, maka itu pahalanya tentunya lebih besar. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, beberapa keadaan yang menyebabkan nilai pahala kita itu berlipat ganda dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, wa in hamma bi sayyi'ah, ini kebalikan lagi. Kalau tadi seorang berniat melakukan perbuatan baik, ibadah, kemudian dia nggak jadi melakukan, ditulis satu kebaikan. Kalau dia melakukannya, ditulis 10 kebaikan minimal, 10 kali lipat sampai 700 atau lebih dari itu. Sekarang kebalikan, coba kita lihat. Siapa yang dia berniat ya, untuk melakukan sebuah keburukan, perbuatan dosa, sudah niat dia. Kemudian apa? Nggak jadi dia lakukan perbuatan dosa tersebut, nggak jadi. Kenapa? Nah, ini ada sebabnya. Dia nggak jadi melakukan perbuatan dosa itu karena apa? Karena takut kepada Allah. Maka dia ditulis satu kebaikan. Jadi dia nggak jadi melakukan itu bukan karena tidak ada kesempatan. Misal dia ingin apa? Nyuri misalnya. Udah dia persiapkan semua. Ternyata polisi patroli misalnya, nggak jadi. Wah, nggak jadi nih. Bukan itu. Kalau itu apa? Tetap dia ditulis satu apa? Dosa. Kenapa? Karena dia sudah berniat. Cuman dia meninggalkan mencurinya bukan karena Allah, tapi karena tidak ada kesempatan. Dalilnya apa? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, dalam hadis yang lain disebutkan, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kemudian para sahabat bertanya, hadza al-qatil fama balul maqtul? Qala Rasulullah SAW, kana harisan ala qatli sahibihi. Kata Nabi SAW, jika dua orang muslim, ingat dua orang muslim ini bertemu dan dua-duanya menghunus pedang, berarti kalau menghunus pedang apa? Mau bunuh-bunuhan. Kata Nabi apa? Fal qatil wal maqtul finnar. Yang pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Pembunuh dan yang terbunuh. Sahabat bertanya, wahai Rasul, kalau seandainya yang pembunuh masuk neraka, wajarlah, dia pembunuh. Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi SAW apa? Karena dia keduluan aja. Dia sudah punya niat untuk membunuh kawannya itu. Kalau dia tidak terbunuh, pasti dia membunuh. Nah ini, berarti dia sudah punya niat sebenarnya. Cuman dia keduluan aja, nggak punya kesempatan. Dia kalah dulu. Ya, keduluan aja. Sama dengan tadi, seorang berniat mencuri, nggak jadi. Kenapa? Nggak ada kesempatan. Itu nggak masuk dalam hadis ini, bukan itu. Tapi dia yang dapat pahala itu apa? Dia sudah berniat melakukan pencurian, dia apa? Ketika dia ingin mencuri, ingat sama Allah. Ya Allah, ini sebuah perbuatan yang berdosa ini dilarang dan sebagainya. Akhirnya dia tinggalkan itu semua. Itu yang dapat pahala. Ini yang perlu dipahami ya, dengan baik. Jadi seorang ketika dia sudah berniat melakukan perbuatan dosa, kemudian dia tinggalkan karena takut kepada Allah SWT, maka dia dapatkan satu pahala yang sempurna. Kemudian wa in hamma biha fa amilaha. Kalau dia berniat kemudian dia lakukan keburukan itu, dosa tersebut, apa yang ditulis oleh Allah? Ditulis satu keburukan. Tidak dilipat gandakan oleh Allah SWT. Ini menunjukkan rahmat Allah SWT yang sangat besar kepada hambanya. Ketika seorang melakukan dosa, Allah tidak lipat gandakan. Kecuali
Ya. Kecuali dia melakukan itu di waktu-waktu yang istimewa tadi. Itu berarti ada dalil secara khusus lagi. Ya, seorang yang melakukan kejahatan di Masjidil Haram berbeda dengan di sini. Sama-sama mencuri di, misalnya apa? Mencuri di sini dengan mencuri di tanah haram sana beda. Itu lain lagi berarti. Jadi dilipat gandakan karena apa? Karena tempatnya tadi. Tapi secara umum orang ketika dia melakukan keburukan tidak dilipat gandakan oleh Allah. Ditulis satu keburukan bagi dia. Karena Allah SWT tidak menzalimi hambanya. Kecuali apa? Kalau dia melakukan itu di tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT tadi. Atau di waktu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Seperti bulan sekarang seorang melakukan dosa berbeda dengan dosa yang dilakukan di bulan yang tidak istimewa. Maka ini ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, hadis ini semua Bapak menunjukkan kepada kita ya akan rahmat Allah SWT yang sangat besar ya, kepada kita ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan, amal ibadah, baru niat saja kita itu sudah ditulis satu kebaikan sempurna. Kalau kita lakukan dibalas minimal 10 kali, minimal 10 kali lipat sampai 700 bahkan lebih dari itu, sesuai dengan tingkat keikhlasan kita. Dan siapa saja yang dia melakukan sebuah berniat yang melakukan keburukan kemudian dia tinggalkan karena takut kepada Allah SWT, ingat dia sama Allah SWT, dituliskan satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau dia melakukannya, maka hanya dituliskan bagi dia satu dosa, tidak dilipat gandakan oleh Allah SWT. Di satu sisi hadis ini menunjukkan betapa Allah SWT sangat rahmatnya sangat luas kepada hambanya. Di sisi yang lain Allah SWT tidak menzalimi. Satu dibalas satu keburukan, satu kejahatan dibalas satu kejahatan, tidak dilipat gandakan oleh Allah SWT ya, kecuali tadi disebutkan kalau itu berkaitan dengan hal-hal tertentu ya. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, kalau misalnya ada pertanyaan kita persilakan. Saya tanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Apakah ada amalan khusus di 10 hari Dzulhijjah seperti yang disampaikan tadi bahwa itu adalah sebuah waktu? Ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah seperti tadi disebutkan oleh Nabi SAW adalah hari-hari yang istimewa. Maka apa amalan-amalan yang harus kita hidupkan? Pertama, kenapa dia memang istimewa? Karena amalan yang paling utama dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini ada pertama rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Karena ibadah haji itu dimulai dari hari Tarwiyah tanggal 8, kemudian wukuf tanggal 9 ya, ini puncak haji tanggal 9, kemudian tanggal 10 ya. Ini yang pertama. Kalau kita nggak mampu, ya kita kan nggak berangkat ini. Yang kedua, amalan yang mesti kita hidupkan Bapak Ibu, berkurban. Allah SWT katakan apa? Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Maka berkorban ini amalan yang sangat dianjurkan. Ya, apa yang paling utama di tanggal 10 Zulhijjah? Berkorban, bukan bersedekah. Tapi apa? Berkorban. Itu amalan yang paling utama. Kenapa? Karena itu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, berkorban di tanggal 10 Zulhijjah. Atau boleh di hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Maka ini yang kedua, berkorban. Dan memang Bapak Ibu, berkorban itu perlu kita pahami berbeda dengan ibadah haji. Kalau ibadah haji itu disyariatkan satu kali aja seumur hidup. Kalau udah berangkat sudah. Tapi kalau ibadah kurban, ya tiap tahun. Kalau kita diberikan oleh Allah SWT kelapangan harta, maka kita berkorban. Kita nggak bilang, oh kemarin saya sudah berkorban, nah tahun ini nggak usah lagi. Enggak. Nabi itu berkorban setiap tahun, Nabi berkorban setiap tahun. Beda kalau haji, Nabi cuma sekali seumur hidup haji. Tapi kalau berkorban setiap tahun di Madinah, ya, Nabi selalu berkorban. Maka Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, kalau kita diberikan oleh Allah SWT kelapangan harta, maka berkorban. Sebagian ulama mengatakan apa? Kurban itu wajib hukumnya bagi yang mampu, sebab Allah perintahkan. Dan juga Nabi mengatakan apa? Memberikan sebuah peringatan yang cukup tegas. Nabi SAW mulia yang paling utama di 10 Zulhijjah,
yang kita lakukan. Dan itu tanda syukur kita kepada Allah SWT. Allah SWT sudah memberikan kepada kita rezeki yang luas, yang lapang dan sebagainya. Maka hendaknya kita bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, dilapangkan, ditambahkan rezeki kita oleh Allah SWT. Tidak ada orang yang jatuh miskin karena berkorban tiap tahun, nggak ada itu. Maka justru ditambahkan oleh Allah SWT rezekinya. Ya, kalau kita mau tentunya sekali setahun cuman. Ini berkorban. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian lagi walaupun mayoritas para ulama mengatakan apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi ya tiap tahun kita berkorban, enggak sekali aja. Kemudian juga dianjurkan kita untuk berpuasa. Kalau kita mampu berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 itu lebih utama. Tapi kalau tidak mampu ya minimal kita berpuasa tanggal 9 saja, yaitu disebut hari Arafah. Kata Nabi, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah, kita puasa satu hari bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka tentunya jangan sampai kita melewati tanggal 9 Zulhijjah kecuali kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian juga dianjurkan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingat Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan, itu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berzikir kepada Allah, termasuk membaca Al-Quran. Ya, kita bersedekah. Ya, secara umum kita memperbanyak ibadah. Ya, terutama tadi disebutkan yang paling utama adalah ya kita melakukan ibadah haji, berkorban, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah SWT, bersedekah dan sebagainya, berpuasa kalau kita mampu. Ini amalan-amalan yang mesti kita hidupkan di bulan Zulhijjah, ya, di awal bulan Zulhijjah. Kemudian mungkin sedikit kita tambahkan, disebutkan oleh Nabi SAW, siapa yang dia sudah berniat berkorban, kemudian kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, maka dia dilarang mencukur rambutnya atau memotong kukunya sampai kurbannya itu disembelih, sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kalau sudah disembelih baru dia boleh potong kuku atau apa, nyukur-nyukur. Nah, ini amalan. Jadi kalau mau cukur, kalau kita berniat sebelum tanggal 1 Zulhijjah boleh. Kalau sudah masuk, dilarang. Ya, walaupun larangan itu bukan haram, tapi itu adalah sunnahnya, ya, sunnahnya agar kita mendapatkan keutamaan, ya, itu. Nah, wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Oh, silakan, Mas. Ya, belajar harus dengan seorang guru ataupun kita harus belajar kepada ahlinya begitu. Ya, memang hukum asalnya kan memang begitu. Kalau kita belajar kepada yang ahli agar kita enggak salah. Kita pengen jadi dokter, ya belajar kepada dokter juga. Ya. Artinya apa? Ya, dalam kita belajar agama berarti kepada para ulama. Ya. Kita pengen jadi insinyur dan sebagainya, belajar kepada ahlinya, intinya itu. Ya, yang dimaksudkan adalah bagaimana kita belajar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita belajar agama ya kepada ahli agama, jangan belajar agama kepada ahli teknik, kan nggak masuk, nggak nyambung gitu loh. Itu maksudnya. Jadi kita belajar agama itu kepada para ulama lah, para ustadz dan sebagainya. Nggak mungkin lah belajar sama dengan belajar kedokteran sama insinyur, kan nggak mungkin. Harus kepada ahlinya, itu yang pertama maksudnya. Jadi kita belajar kepada ahlinya, itu yang pertama. Yang kedua, ya belajar itu harus dengan guru. Maksudnya apa? Ya belajar kita dibimbing oleh guru, itu tentunya lebih baik daripada kita baca sendiri, baca buku. Kenapa? Karena kalau membaca itu autodidak itu apa? Bisa jadi kita salah paham, kemudian kita nggak ada yang meluruskan kita. Itu yang dikhawatirkan. Beda kan kalau kita
ada gurunya, kita bisa bertanya, nih apa maksudnya ini? Sehingga kita kalau salah bisa diluruskan, itu maksudnya. Jadi kalau kita belajar sendiri otodidak, ya baca sendiri, baik baca buku ataupun baca di medsos, apalagi sekarang kan macam-macam. Kalau kita nggak ada yang membimbing, nggak ada kita bertanya, baca aja, kalau kita nggak mau bertanya sama orang, maka bisa tersesat kita. Bisa jadi kita salah paham kan, apa yang disampaikan dalam buku itu bisa jadi salah. Kita salah paham ya maksudnya. Jadi memang lebih utama itu ada guru yang tempat kita bertanya. Ya. Lalu bagaimana kita ini? Kita ini ya belajar. Ya kita bisa sekarang ini kan kita bisa memadukan. Kita belajar juga baca buku, mungkin mendengar juga di medsos dan sebagainya. Tapi kita ada tempat kita bertanya. Supaya kita nggak salah. Saya baca loh di buku ini, maksudnya ini. Itu maksudnya. Jangan kita pahami mentah-mentah aja apa yang ada di buku itu terus kita amalkan. Ya kita harus bertanya dulu. Ini benar nggak pemahaman saya dan sebagainya. Nah ini suatu hal yang perlu ya. Jadi memang kita belajar dengan guru, dan guru itu memang ahli. Kemudian juga ya kalau kita dibimbing ya kita bisa ya bertanya sehingga pemahaman kita nggak salah. Kemudian juga kalau istilah tadi sanad dan sebagainya itu adalah kalau di sanad itu kan artinya bahwasanya hal itu bersambung kepada Nabi. Ya memang sanad itu ada yang memang dituliskan. Ya ada orang-orang yang mereka memang memperhatikan hal tersebut. Ya memang diperhatikannya, memang ditulisnya silsilahnya misalnya. Ada yang tidak. Jadi bagaimana? Ya kita belajar dengan para ustadz dan sebagainya, guru-guru. Ya insya Allah ketika dia menyampaikan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemudian dia juga belajar kepada para gurunya, walaupun sebagian itu memang ada ditulis dari si A, dari si A, dari si A, atau sebagian lagi nggak tertulis itu, insya Allah apa? Tetap itu sampai kepada Nabi dengan catatan apa? Bahwasanya memang dia belajar kepada para ulama dan sebagainya. Jadi ada yang memang dituliskannya dari si A, dari si A, dari si A. Kan memang ada orang yang menuliskan. Ada juga nggak ditulis, tapi bukan berarti orang yang nggak menuliskan itu berarti gurunya nggak sampai kepada Nabi. Cuman dia nggak nulis saja. Kalau ditelusuri sebenarnya ya semua ilmu yang kita baca itu semuanya bersumber kepada Nabi SAW. Kita misalnya baca hadis, ya, baca hadis dari Nabi, kita baca syarahnya dari para ulama. Para ulama ini sampai. Walaupun kita tidak langsung menuliskan nama kita dari fulan dari enggak. Ya. Jadi ini yang perlu dipahami dengan baik ya, bahwasanya kita yang penting dalam hal ini belajar kepada para ulama. Ya, yang kita ya belajar kepada mungkin para ustadz dan sebagainya, mereka ya belajar. Dan tentunya ya ustadz itu kan bukan sudah selesai, sudah jadi ustadz, sudah berhenti belajar. Enggak, tetap belajar kita. Harus belajar terus, membaca, terus juga bertanya kepada para ulama dan sebagainya. Harus. Dan mungkin ilmu itu ya sangat luas. Mungkin belum selesai kita membaca seluruh literatur Islam ini, kita udah mati mungkin. Ya. Maka dalam hal ini tugas kita adalah belajar. Tentunya belajar kepada ya memang ada yang membimbing ya, ada ustadz atau para ulama yang menyampaikan ya, itu lebih baik. Makanya hadiri pengajian itu lebih baik daripada hanya baca buku. Karena di pengajian kan ustadz itu menjelaskan begini. Kemudian kalau kita nggak paham kita bisa bertanya. Tapi kalau baca buku kadang kita baca aja, kadang baca udah ngantuk-ngantuk, pahamnya enggak gitu kan. Nah ini dan kita nggak bisa bertanya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh baca buku. Silakan baca buku, tapi ini kan nanti bisa ditanyakan. Tetap ya kita mengkombinasikan namanya. Kita baca buku juga, mendengar juga, ya kita bisa hadir di majelis ilmu juga. Karena memang sunnahnya apa? Ya adab kebiasaan para ulama dulu memang ada gurunya, kita hadir di majelis ilmu harus ada. Jadi kalau kita nggak ada belajar sama guru, misalnya hadir seperti ini, nggak ada. Zaman dahulu ada gurunya. Pada siapa Anda belajar? Anda mendengar dari siapa? Bukan hanya dari buku saja. Iyalah, walaupun buku itu kan memang guru juga yang menulis. Cuman kan persoalannya bukan itu. Persoalannya kalau kita memahami itu kan baru satu arah namanya. Tidak ada yang meluruskan kita. Tapi kalau kita di majelis seperti ini kan ada yang meluruskan. Oh bukan begitu maksudnya, seperti ini maksudnya. Tapi kalau buku kan nggak bisa meluruskan. Itu kan komunikasi satu arah namanya. Kita cuma baca aja. Benar nggak yang kita pahami? Belum tentu. Nah itu. Kadang juga buku salah cetak, salah ini, salah itu, macam-macam.
Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.